bekas surat-surat tanah Pak, yang surat-surat asal zaman Arab Gundul ada saya simpan, yang jempol-jempol bibit-bibit saya yang dipalsukan ada saya simpan. Oh, ini berkas-berkas ya? Iya Pak. Nah, kenapa Bapak bawa berkas ini? Ya, untuk membuktikan Pak kebenaran saya Pak. Oke. Bisa diceritain nggak Pak, apa yang terjadi? Terjadi asal-usul tanah ini Pak, peninggalan moyang saya Pak, yang bernama Qura bin Wa'ali Pak. Ya, terus? Setelah itu saya punya bibi mau meninggal suaminya mau menanam di makam kuburan di atas lokasi tanah ini Pak. Tetapi tidak dibolehkan Pak. Bawah tanah ini katanya sudah dijual. Itu kapan? Tahun 2014 Pak. Oke. Pada saat paman ya berarti? Iya Pak. Pamannya Bapak ingin ke kebun? Iya. Ingin bercocok tanam, Ya. terus dilarang. Dilarang. Dan Katanya tanah ini bukan bibi yang punya Pak. Bahwa tanah ini katanya sudah dijual. Jadi bibi, saya punya bibi itu marah Pak. Yang Ya. bilang saat itu siapa? Bibi saya Pak. Yang bilang ke bibi, yang ngomong itu bibi. Bibi yang ngomong Pak. Bilang gimana bibi? Bibi yang bilang kan Pak kan, saya tidak ada menjual tanah ini, dan kedua saya pun tidak ada menerima uang dan tidak ada bertanda tangan Pak. Dan juga menggunakan bercap jempol Pak. Suami tantenya meninggal tahun 2014. Ternyata tidak bisa dimakamkan di situ. Karena tanah sudah dimiliki orang lain. Dari situlah terbongkar bahwa tanah mereka dicaplok oleh seseorang dari PT Bumi Indaraya. Tahun 2014. Setelah itu mereka mengajukan gugatan upaya hukum, tapi mereka ditolak semua gugatannya sampai ke Mahkamah Agung. Sekarang mereka minta ke Rumah Kebudayaan Nusantara Media Jakarta untuk mendampingi upaya hukum melaporkan tindak pemalsuan dokumen jual beli tahun 1982. Berarti kejadiannya ternyata tidak boleh mau memakamkan, tidak boleh. Ya. Ternyata tanah itu sudah dijual. Sertifikatnya padahal yang punya siapa Pak? Sekarang sertifikatnya atas nama PT Bumi Indaraya atau Mas Agap. Nah, itu yang digugat keluarga Ismail tahun 2018, tetapi ditolak. Perdatanya ditolak. Tetapi yang mereka laporkan sekarang adalah bahwa akte jual beli tahun 1982 itu dipalsukan. Dipalsukan. Jadi tante mereka dua orang ini meninggal dunia. Oh, meninggal dunia dipalsukan. Itu yang memalsukan siapa Pak? PT Bumi Indaraya. Oh. PT Bumi Indaraya memasukkan dokumen itu tahun 1980. Dua orang tantenya itu yang masih hidup sampai hari ini mengaku tidak pernah membubuhkan cap jempol jual beli tahun 1982. Pertama. Lalu tante dia ini juga ahli waris orang yang punya tanah pertama itu yang meninggal dunia tahun 1949, ada cap jempol jual beli tahun 1982. Lalu anak ahli waris juga yang meninggal tahun 1961, 1969, 1978. Akte jual belinya juga ada cap jempolnya tahun 1982. Nah, ini yang mereka laporkan. Oh, berarti semua akte itu cap jempol kan? Cap jempol. Dan itu dipalsukan. Boleh lihat Pak? Cap jempol tantenya yang dipalsukan oleh Thomas Agap dari Bumi Indaraya tahun 1982. Dua orang yang masih hidup. Satu nama Nuria, satu namanya Jubaidah.
Yang memasukkan dari PT Bumi Indah Raya. dengan posisi sama seperti ini. Ya, dan ya, karena mengatakan bahwa dia tidak pernah menjual tanah itu juga ada di sini. Ada di bawah. Ada di bawah. Nah, itu. Berarti saksi pun masih ada ya? Saksi masih ada, dan mereka minta bantuan Pak Petrus Celestinus dari Rumah Kebudayaan Nusantara Media Jakarta untuk mendampingi mereka untuk melapor ke Barreskrim Polri bahwa ada pemalsuan dokumen dan akta jual beli tahun 1982. Pada saat di sana Pak, Nathan udah melapor belum? Sudah melapor mereka, tapi mentok Mentok ini mana Pak? di kepolisian daerah Kalimantan Barat. Alasannya apa? Ya, karena menurut mereka ini kan masalah perdata, selesaikan secara perdata. Nah, itu aja. Masalah perdata diselesaikan perdata, tetapi kita melihat tidak ada unsur pidananya. Iya. Pemalsuan dokumen. Ada pemalsuan dokumen. 106 di situ disebutkan bahwa sertifikat dapat dibatalkan tanpa putusan pengadilan apabila warkah atau akte jual belinya itu palsu. Nah, ini kita minta aja supaya diproses di kepolisian dulu. Atas dasar itu kita minta sertifikat Bumi Indah Raya nanti dibatalkan. Nah, itu permintaan kita dengan Pak Petrus dengan dari Rumah Kebudayaan Nusantara Media Jakarta. Nah, jika kita melihat isi pengaduan yang disampaikan oleh beberapa anggota masyarakat di Pontianak yang datang ke RKN untuk meminta dibela kepentingannya, maka dari 2 kasus ya yang dalam 1-2 bulan terakhir ini masyarakat Pontianak yang menjadi korban yang menurut mereka akibat dari praktek mafia tanah, mereka itu dirugikan akibat tanah miliknya itu serta-merta beralih pemilikannya ke pihak ketiga tanpa mereka tahu, ya, tanpa mereka dilibatkan atau orang tua mereka dilibatkan dalam peralihan hak kepada pihak manapun. Meskipun mereka tidak pernah melakukan peralihan hak secara sah, kok tanahnya bisa beralih dan terbit sertifikat lain. Nah, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh RKN bidang advokasi, kita menemukan banyak kejanggalan, ya. Kejanggalan itu baik yang menyangkut kepentingan Nyonya Lili Hasan, ya, sebagai korban yang pertama kali mengadu ke RKN. Ibu ini dari Pontianak. Kemudian menyusul beberapa hari yang lalu juga korban dari Pontianak namanya Pak Ismail meminta bantuan ke RKN agar dibela kepentingannya. Dari dokumen yang kita selidiki, ternyata kita dapatkan modus-modus peralihan hak atas tanah warisan orang tuanya. Mereka ini kan generasi yang ketiga. Ya, orang tuanya kakek buyutnya sudah meninggal, ya, meninggalkan ahli waris 5 orang anak. 5 orang anak ini kemudian juga sudah meninggal sehingga meninggalkan anak cucunya, dan Ismail ini salah satu ahli waris yang berada di generasi ketiga. Dia menceritakan bahwa tanah warisan milik leluhurnya itu seluas 1 hektar 800 meter, ya, 8.000 meter, 1 hektar 8.000 meter, kok sekarang beralih pemilikannya dengan sertifikat ke atas nama pihak ketiga. Nah, setelah ditelusuri ternyata peralihan itu disebabkan oleh salah satu menantu dari salah satu menantu dari anak atau cucu leluhurnya ini memalsukan jempol dari semua ahli waris. Peristiwa peralihan hak ini kan terjadi tahun 1984. Sedangkan jempol yang digunakan untuk melakukan peralihan hak kepada pihak ketiga itu
pihak-pihak ini yang jempolnya dipalsukan itu rata-rata ada yang meninggal tahun 69, ada yang 68, ada yang tahun 70-an, ya ada yang tahun 84. Tetapi rata-rata semua sudah meninggal. Tetapi orang ini nekat memasukkan jempolnya itu untuk mengalihkan hak atas tanahnya itu kepada pihak ketiga. Nah, setelah peralihan ini kepada pihak ketiga, diterbitkanlah sertifikat, kemudian begitu keluar sertifikat ini dialihkan kepada pihak lain lagi. Ternyata pihak lain ini pun sama dengan pihak yang pada waktu kemarin kita terima Ibu Lili itu, sama orangnya, sama pihaknya, disebut-sebut sebagai bagian dari PT yang kita beri singkatan PT BIR, ya, kita singkat aja PT BIR di Pontianak. Nah, karena modusnya ini sama, ya, dari orang yang sama untuk korban yang berbeda dan rata-rata rakyat kecil, maka RKN akan menginisiasi suatu cara bagaimana membantu masyarakat Pontianak untuk sama-sama sekaligus membantu Polri memberantas praktek-praktek mafia tanah yang saat ini ada di Pontianak. Dan praktek ini sudah lama terjadi. Kita menduga praktek ini sudah bekerja cukup lama dan jaringannya itu terpelihara dengan baik, baik di kantor pertanahan Pontianak, entah di kabupaten atau provinsi, baik di kepolisian, kejaksaan, dan mungkin juga pengadilan sampai Mahkamah Agung. Jaringan ini dikelola dengan baik. Karena itu, untuk menjawab permintaan bantuan hukum dan advokasi dari masyarakat Pontianak yang saat ini sudah ada beberapa orang, antara lain Ibu Lili, kemudian Pak Ismail dengan keluarga besarnya, ada kali sekitar 20-30 orang. Nah, untuk membantu masyarakat itu, kita mencoba akan membuka kotak pengaduan bantuan hukum di Pontianak untuk mengetahui seberapa banyak korban dari praktek mafia tanah yang terjadi di Pontianak, sekaligus untuk mengetahui kelompok yang melakukan praktek mafia tanah di Pontianak itu ada berapa pihak. Sekarang ini kita baru menduga-duga dan disebut-sebut satu pihak, yaitu BIR, ya. Itu juga masih kita menduga dari dokumen-dokumen yang kita miliki yang sekarang sedang ditangani oleh Satgas Anti Mafia Tanah, ya, Satgas Pemberantasan Satgas Anti Mafia Tanah yang dibentuk oleh Bareskrim Polri sekarang secara intensif melakukan penyelidikan dan penyidikan beberapa kasus korban, ya, masyarakat yang menjadi korban praktek mafia di Pontianak. Nah, dalam rangka itu supaya Satgas ini juga tidak menangani satu persatu kasus, tetapi kita akan membuka kotak pengaduan. Karena masyarakat kecil di setiap daerah, ya, karena tidak mengerti hukum, tidak paham hukum, ya mereka mungkin tidak berani mengadu. Selain tidak paham hukum, mereka juga tidak punya biaya. Karena itu kita coba dengan membuka kotak pengaduan, masyarakat bisa saja menyampaikan langsung kepada posko yang nanti kita sudah tetapkan, tetapi mereka juga jika takut identitasnya diketahui karena melawan mafia itu sering juga memiliki resiko, maka masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduannya lewat jasa pengiriman dokumen. Kan banyak sekarang, ya. Nah, jadi mereka kita terbuka mau datang langsung sekaligus akan konsultasi dengan tim yang nanti kita bentuk di sana, atau juga jika mereka khawatir nanti identitasnya diketahui, mereka cukup mengirim dokumen dengan menggunakan jasa pengiriman dokumen. Nah, itu salah satu cara untuk bagaimana kita bekerja sama dengan pihak Polri, ya, membantu masyarakat kecil yang selama ini jadi korban dari praktek mafia tanah yang sangat kejam, betul-betul sangat kejam. Bagaimana
tanah yang dimiliki dan dikuasai secara turun-temurun, tiba-tiba saja ada utusan dari pihak yang mengaku sebagai pemilik itu menyuruh mereka harus tinggalkan lokasi yang di atas lokasi itu ada pemakaman nenek moyangnya, semua ada di situ. Ini yang sangat tragis, dan tanahnya tanah yang rata-rata strategis. Nah, jadi mafia ini sudah mengincar tanah yang strategis. Dia lihat calon korbannya ini orang susah, tidak punya pengetahuan yang memadai, ya, kekuatan dia jauh lebih besar, dia situ dia masuk. Nah, dengan melihat beberapa kelompok masyarakat dari Pontianak juga sudah menyampaikan pengaduan. Sebelum-sebelumnya kita juga terima pengaduan dari NTT, ya, dari sekitar Jabodetabek ini. Kita pikir sudah waktunya ini menjadi bahan yang sangat berguna untuk nantinya RKN akan meminta waktu dengan pihak Bareskrim Polri supaya informasi tentang praktek mafia tanah yang sering membawa korban kepada rakyat kecil ini ditangani dengan serius dan supaya terus-menerus, karena ini korbannya sudah luar biasa besar. Bahkan sekarang ini tidak hanya rakyat kecil, institusi negara pun menjadi korban dari praktek mafia tanah di Jakarta ini terutama. Ya, berapa tahun yang lalu dari dokumen yang kami terima, ini di luar RKN ya, itu banyak tanah pemerintah daerah Jakarta, Pemda DKI Jakarta, lepas ke tangan pihak ketiga akibat praktek mafia tanah. Dan mereka dengan mudah mendapatkan, karena apa? Mereka menguasai mafia-mafia ini, membentuk jaringan sampai di pengadilan. Sehingga akhirnya kita berkesimpulan, pengadilan ini menjadi stempel yang melegalisir, mengesahkan praktek-praktek mafia dalam peralihan hak atas tanah orang lain. Jadi berperkara mereka tidak pernah menang. Ya, selalu menang itu mafia-mafia ini. Itu yang kita bilang, mafia ini menguasai sistemnya, bahkan menguasai organ-organ yang ada di dalam badan peradilan. Nah, kalau dalam pengalaman selama ini yang namanya Satgas itu kebanyakan hangat-hangat tai ayam. Menggebu-gebu di awal, setelah itu hilang. Nah, kita berharap ya di era Kapolri Pak Sigit ya, dan juga presidennya masih Pak Jokowi, lembaga yang disebut Satgas Pemberantasan Mafia Tanah yang kemarin sudah cukup efektif menangani beberapa kasus, termasuk kasus mantan pejabat yang jadi korban di Jakarta ini, itu yang mengheboh. Nah, supaya ini terus-menerus, kalau perlu dipermanenkan, karena mafia ini sudah bergerak di seluruh Indonesia. Praktek yang dulu kita pikir hanya ada di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, sekarang sudah menyebar sampai ke Pontianak, ke NTT, bahkan Papua, semua. Mereka sudah menyebar jaringan ke seluruh Indonesia akibat dari kemajuan pembangunan. Di Labuan Bajo saja praktek-praktek ini sudah sangat mengerikan. Ya, itu tanah-tanah adat ya, di mana pemangku hak ulayatnya tidak pernah mengalihkan tanah itu kepada pihak ketiga, tapi sudah muncul ratusan sertifikat ke atas nama orang-orang yang tidak dikenal di situ. Padahal praktek-praktek semacam ini dulu dan sekarang itu lebih banyak di Jakarta, tapi karena Jakarta ini lahannya sudah tidak ada, mereka sekarang operasinya ke daerah-daerah. Kemudian untuk terakhir Om, untuk memberantas mafia tanah ini sih sebenarnya upaya yang harus dilakukan apa sih Om? Ya, sebetulnya harus ada kerjasama yang baik antara Polri, kantor pertanahan, ya. Dua institusi ini dulu. Kalau pengadilan kan tidak bisa kita intervensi. Tapi kalau Polri dan kantor pertanahan itu bersinergi dan juga masyarakat, ya,
tiga komponen ini harus bisa saling bersinergi supaya tidak gampang orang membalik namakan sertifikat. Ya, pembalikan nama sertifikat atau penerbitan sertifikat atas tanah tidak bisa hanya didasarkan kepada data-data formil. Misalnya asal ada akte jual beli, oh ya kita urus sertifikat. Karena kadang-kadang akte jual beli walaupun terjadi di hadapan PPAT, tetapi bisa saja orang yang datang itu bukan pemiliknya. Orang bisa rekayasa KTP palsu, ya, identitas palsu, diterbitkan ke atas nama yang sama. Bahkan tidak ada identitas palsu pun sertifikat bisa beralih. Dan itu sangat banyak terjadi. Hanya karena masyarakat ini, pertama dia tidak punya biaya. Dia tidak punya pengetahuan yang cukup. Akhirnya dia ya pasrah. Dia pasrah. Gitu. Banyak. Yang begitu itu terlalu banyak. Mereka pasrah. Karena tidak berdaya.